Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha kelas 12 IPA? Hari ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan induksi magnetik dan gaya magnetik. Kalian mungkin sudah Abah share materi tentang kedua hal tersebut. Sekarang kita akan membahas bagaimana penyelesaian soal-soal pada kedua materi tersebut. Ini soal yang pertama. Sebuah kawat lurus yang panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan induksi magnetik di daerah yang berjarak 4 cm dari kawat. Oke, Abah gambarkan di sini. Ya. Diketahui arus yang mengalir pada sebuah kawat itu adalah 3 ampere. Ini kawatnya. Sebuah kawat mengalir arus 3 ampere ke atas ya. Kemudian ada sebuah titik. Nah, titik di sini titik berjarak 4 cm. Ya. Yang ditanyakan adalah berapa besar B medan induksinya. Karena ini induksi magnetik pada kawat lurus berarus, maka kita gunakan B sama dengan mu 0 kali I per 2pi kali A. Ya, ini di video yang pernah Abah share, besarnya mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya. Harusnya berapa itu? 3 ampere. Dibagi 2pi. A itu apa? Jarak dari kawat, dari titik ke kawat. Kita masukkan A-nya. 4 kali 10 pangkat min 2 karena cm ya. Nah, sekarang kita lihat Pi-nya habis. Sini kita coret. 4-nya habis. Kita coret ya. Nah, kemudian tinggal sisa kerjakan di sini 10 pangkat min 7 dikali 3 ya per di bawah tinggal 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, nanti sama dengan, nah sekarang lihat 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi positif, maka pangkatnya jadi 10 pangkat min 5 ya. Kemudian 3 dibagi 2 jadi 1,5. Maka jawabannya 1,5 kali 10 pangkat min 5 besarannya adalah Tesla. Itu ya, itu untuk mencari besar medan magnet pada kawat lurus berarus. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah di kawat melingkar ya. Jadi ada sebuah kawat melingkar. Ya, ada sebuah kawat melingkar. Ya. Kawat melingkar berarus terdiri dari 10 lilitan, dialiri arus listrik sebesar 5 ampere gitu ya. Nah, jari-jari lingkarannya adalah 30 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah besar induksi magnetik di titik pusat lingkaran dan titik berjarak 40 cm dari pusat lingkaran. Oke, berarti ada 2. Ya. Jadi ada 2. Kita cari 2 ya. Yang pertama, kita gambarkan dulu lingkarannya. Saya gambarkan lingkarannya. Nah, sebuah kawat melingkar. Nah, ini 10 lilitan, anggap ini penampangnya ya. Jadi kelihatan dari tengah gitu ya.
sorry, dari depan ini sebenarnya lingkarannya ada 10 lilitan gitu ya. Ini pusatnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar induksi magnetik di titik pusat lingkaran. Oke. Kita gunakan persamaan pusat medan magnet di kawat melingkar. B sama dengan mu 0 kali I per 2A ya. Oke, per 2A, di mana di sini kita masukkan juga ada banyaknya lilitan. Jadi bedanya dengan eh, yang kawat lurus, ya. Kalau kawat lurus kita menggunakan 2pi di bawahnya, kemudian tidak menggunakan banyak lilitan, tapi pada kawat melingkar kita gunakan ini tadi ya, ada banyaknya lilitan, juga pi-nya kita hilangkan. Oke, Abah lanjutkan. Jadi tadi ya, untuk benda atau untuk kawat yang melingkar kita gunakan persamaan ini, ya, dimana tadi sudah ada angka-angkanya, ya kita cari. Nah, yang pertama kita cari di pusat lingkaran dulu, ya, pusat lingkaran. Di pusat lingkaran kita gunakan persamaan ini. B sama dengan mu 0-nya kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 ampere dibagi 2 ya. Dikali A-nya kita gunakan jari-jari lingkaran. Jadi dia istilahnya kalau di pusat berarti kan jarak dari kawatnya kan dia itu kan sebesar jari-jarinya gitu ya. Maka kita masukkan, ini saya gambarkan jari-jarinya ya. Maka kita masukkan 2 kali 30 cm itu 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, dikali N-nya 10 lilitan. Ini 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 50 ya, dibagi 6 kali 10 pangkat min 1. Oke, kita lanjutkan. 4 kali 5pi jadi 200pi ya, kali 10 pangkat min 7 dibagi 6 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, 200 dibagi 6 itu sekitar 30 berapa tuh? 33 ya, 33 sekian. Bagaimana 33,3 pi kali 10 pangkat minnya jadi min 6 Tesla. Seperti itu ya. Jawaban untuk yang di pusat lingkaran. Ya, untuk bagian kedua ini kita diminta cari medan magnet 40 cm dari pusat lingkaran ya. Beda dengan tadi di pusat lingkaran ini 40 cm dari pusat lingkaran. Kalau Abah gambarkan mungkin seperti ini gambarnya. Ini lingkarannya gitu ya. Jadi dia dibuat vertikal, kemudian ada sebuah titik di sini. Titik gitu ya. Ini berjarak 40 cm dari pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran berapa? 30 cm. Nah, sebenarnya ini bisa membentuk siku-siku ya, garis siku-siku dengan siku-siku di sini sudut theta ya. Nah, untuk yang kasus seperti ini ya, kita gunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I per 2A, itu jaraknya, dikali sinus
pangkat 3 dari theta, sinus theta pangkat 3 dikali banyaknya lilitan. Itu ya, ini persamaannya. Nah, kita lihat dulu dari segitiga ini. Berarti kalau sinus theta itu kan harusnya depan dibagi miring ya. Sisi miringnya belum kita ketahui nih. Sebenarnya bisa kita hitung gitu sisi miringnya. Sisi miringnya ini kan 30 40, maka ini kalau kita Pitagoras ini jadi 50 cm. Maka sinus theta itu sebenarnya 30/50 atau 3/5 gitu ya. Bisa kita pakai nih 3/5. Oke, kita masukkan ke persamaan langsung ya angka-angkanya. Nah, basis di sini B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 5 ampere per 2 kali 4 kali 10 pangkat min 1. Ingat jaraknya adalah 40 cm dari pusat ya. Nah, dikali sinus theta pangkat 3 ya. Sinus theta pangkat 3 dikali 10. Nah, kita kan masukkan ya. Sekarang kita hitung 4 kali 5 kan 200 ya. 200 pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 8 kali 10 pangkat min 1. Ini sinus theta pangkat 3 berarti 3/5 pangkat 3 dikali 10. Oke, 200 bagi 8 berapa tuh? 200 bagi 8 12,5 ya. 12,5 pi ya, 10 pangkat min 1 naik ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat min 6. Nah, 3 dipangkatkan 3 itu jadi 27. Nah, 5 dipangkatkan 3 jadi 125 kali 10 gitu ya. Nah, ini bisa nih kita coret nih, ini sama ini nih. Ya. Ya kan, sisa 10 di bawah. Ini 12,5 kan. Jadi nah 10 juga habis nih, ini sama ini. Oke ya. Jadi tinggal 27 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Itu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini solenoida Abah rasa sudah ada persamaannya. Mungkin ini bisa latihan soal buat kalian, dikerjakan saja. Kan sudah ada persamaannya ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, terus kalian hitung. Oke, bisa ya. Nanti Abah siapkan di posting saja hasil kerjaan kalian. Ini nomor 1 nih, kalian kerjakan sendiri. Nah, kita lanjut. Oke, toroida juga sama. Sudah ada persamaannya, sudah kalian lihat di video. Jadi silakan dikerjakan. Jadi 2 soal nih. Soal yang kedua silakan dikerjakan oleh kalian. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini sudah masuk materi gaya Lorentz atau gaya magnetik. Jadi ada sebuah kawat panjang 50 cm tempatkan tegak lurus terhadap medan magnet 20 Tesla. Jika kawat menghantar di aliran arus 2 ampere, berapakah gaya Lorentz atau gaya magnetiknya? Oke, kita gambarkan dulu deh ya. Ini ada kawat, misalkan ke atas kawatnya, arusnya ya ke arah ke atas. Ada I di sini dan dia tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap medan magnet. Apa gambarkan medan magnetnya di sini. Jadi ada medan magnet, mungkin arahnya ke sini ya, tegak lurus. Sama-sama tegak lurus ya. Medan magnet dan magnet simbolnya B. Nah, karena ada I, kemudian ada B, maka otomatis akan ada gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya berapa nilainya? Nah, itu kan pertanyaannya. Oke, sekarang coba kita hitung. Kalau kasus seperti ini, tinggal kita hitung saja dengan persamaan F sama dengan B kali I kali L. Ya. F bil, B-nya sudah ada 20, I-nya sudah ada 2, panjangnya 50 cm, 0,5.
Jadi berapa? 100 kali 0,5 jadi 50 Newton. Itu aja, simple ya. Pasti kalian bisa, insyaallah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada dua kawat sejajar berjarak 20 cm dialiri arus listrik sama besar. Jika antara kedua kawat timbul gaya tarik menarik persatuan panjang 6 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter, tentukan besar arus yang mengalir pada kedua kawat. Oke, di sini jarak dua kawat 20 cm, kemudian arus listriknya sama besar, gitu ya. Oke, kita coba kerjakan. Misalkan ada kawatnya Abah gambarkan seperti ini, sama-sama ke atas misalkan ya, jaraknya 20 cm. Kemudian gaya persatuan panjangnya F per L-nya itu 6 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai arus listriknya. Gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa untuk dua kawat arus sejajar, nilai F per L-nya atau nilai gaya Lorentz-nya itu sama dengan μ0 kali I1 kali I2 per 2pi kali jarak kedua kawat. Nah, itu persamaannya μ0 kali I1 kali I2 per 2pi kali jarak dari kedua kawat. μ0 itu kita ganti jadi 4pi kali 10 pangkat min 7. I1 kita cari, I2 yang kita cari juga. Nah, dibagi 2pi kali 2 kali 10 pangkat min 1. Ini dari 20 cm ya. Oke. Ini kayaknya Abah hapus dulu. Terlalu sempit. Kita pindah ke sebelah sini ya. Itu sama dengan nilai F per L-nya kan gitu ya. Nilai F per L-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 4. Min 4 seperti ini. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Pi habis 4 dibagi 2 sisa 2. Ya, ini juga bisa dihabis ya. Jadi 2 kali 2 4 habis jadinya. Jadi 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 1 itu sama dengan, sorry, I-nya belum masuk, kali I1 kali I2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4. Oke, 10 pangkat min 7 habis jadi 10 pangkat min 6 ya. Kurangi 1 jadi 10 pangkat min 6. Abah tuliskan di sini 10 pangkat min 6 kali I1 kali I2 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, berarti I1 kali I2 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Jadi berapa tuh? Ini ke atas jadi positif. Ya, 10 pangkat min 4 ketemu 2 jadi 6 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2 ya. Benar kan ya? Nah, ini I1 kali I2 karena I-nya sama, kita anggap saja jadi I kuadrat gitu ya. Oke, jadi I kuadrat, maka Abah lanjutkan ke sini. Lanjutkan ke sini. Berarti I-nya sama dengan akar dari 6 kali 10 pangkat 2. 6 akar 6 kita tidak bisa akarkan, akarnya akar 6. 10 pangkat 2 kita akarkan jadi 10 pangkat 1 ya. Jawabannya akar 6 kali 10 pangkat 1 ampere. Oke, demikian pembahasan soal kita tentang materi medan magnet dan gaya magnetik. Seperti ini, jika ada yang belum paham silakan boleh chat Abah. Dan jangan lupa dikerjakan bagian solenoida dan toroidanya. Oke, demikian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Abah Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.